Jumpa lagi dalam program Binus On Screen dan tentunya masih barengan gue Trista Prandawa di sini dan Argareta Angelina juga dari saya Rizky Darmansyah. Gue borong semuanya ya. Selalu kebiasaan. Iya, oke. Dan seperti biasa kita akan menemani para Binusian semua hingga pukul 5.30. Ya, 5.30. 16.30. Oke, sip. Iya benar. Oke, dan tentunya nanti kita juga akan berbincang-bincang karena kita kan nanti akan kedatangan 2 orang narasumber hari ini. Oke. Dan juga kita akan masak bareng sama Binusian. Oke. Nah, nanti bakal ada talk show bersama Binusian dan juga di akhir acara bakal ada games. Kita tantang para Binusian. Oh, iya. Tapi sebelum semuanya kita akan menyampaikan berita-berita highlight. Berita-berita di Binus highlight. ini. Oke, berita pertama ada apa? Berita pertama ada kunjungan asesor ke Binus University. Oke, lagi ya? Lagi. Minggu kemarin kan kita udah nih. Ya, sekarang masih ada kunjungan lagi, tepatnya ke English Department Binus University yang bertempat untuk di jurusan kampus sastra Anggrek. Inggris. Ya, untuk jurusan sastra Inggris. Kita lihat kunjungannya gimana sih? Yuk langsung. Ini dia. Liputannya. Perwakilan BAN PT yaitu Profesor Baso Jabu dan Dr. Ribut Basuki mengadakan visitasi ke Binus University untuk borang akreditasi jurusan sastra Inggris. Kunjungan Profesor Baso Jabu dari Universitas Negeri Makassar dan Dr. Ribut Basuki dari Universitas Kristen Petra Surabaya. Acara tersebut dimulai dari jam setengah 9 pagi hingga pukul 10 pagi. Dimulai dengan pembukaan oleh Rektor Binus University, Profesor Haryanto Prabowo, dan juga diakhiri dengan pertemuan singkat di ruang Big Board Meeting Room. Pengunjungan asesor juga dilengkapi dengan perkenalan fasilitas jurusan sastra Inggris yang dipergunakan mahasiswanya sastra Inggris untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi, menulis, dan presentasi dalam menggunakan bahasa Inggris. Sebagian dari kunjungan ini juga termasuk pengenalan kegiatan ekstrakurikuler berbasis Inggris yang bernama Face to Face di Binus TV. Program Face to Face sendiri adalah ekstrakurikuler talk show kolaborasi jurusan dan juga Binus TV guna mengembangkan dan melatih mahasiswa-mahasiswinya dalam berkomunikasi, broadcast, serta mengembangkan wawasan mereka. Nah, gitu. Jadi kunjungannya benar-benar mereka mau melihat nih apa aja yang ada di jurusan sastra Inggris itu untuk bisa mendapatkan akreditasi dan penilaian lebih baik lagi untuk jurusan sastra Inggris di Binus University ini. Karena untuk institusi pendidikan itu akreditasi itu penting ya. Penting untuk banget. ditolak ukur. Penting banget. Tapi baik lagi harus memenuhi standar-standar yang udah ditetapkan oleh BAN PT ini. Yes, dan tentunya jurusan sastra Inggris memenuhi standar. Tahu Bahkan bisa dari lebih. mana. Weh, tadi kan disebutin apa aja yang di ini. Lanjut. Oke, lanjut. Sekarang ada apa lagi nih? Berita kedua. Ada apa Hari ini Desain Komunikasi Visual itu menyelenggarakan seminar. Oke. Nah, seminarnya itu seminar internasional yang membawa yang membawa arus-arus desain yang ada di Beijing. Wow. Oke. Wah, berarti benar-benar dari luar ya. Ini apa arus-arus desain di Beijing itu? Seperti apa sih kita? Ini dia. Kita cek. Beijing menjadi salah satu kota yang telah memiliki kemajuan dalam bidang seni dan desain. Dalam kesempatan kali ini, Binus University School of Design mengundang Profesor Xiao Yong dari Visual Communication Design Central Academy, sekaligus Vice President dari Ecograda. Pada sesi seminar yang berlangsung di Auditorium Kampus Anggrek, terlihat para peserta seminar sangat antusias mendengarkan dan melihat berbagai contoh seni dan desain animasi dari kota Beijing tersebut. Tidak hanya itu, Profesor Xiao Yong juga memberikan kesempatan kepada para peserta untuk melakukan sesi tanya-jawab. Diharapkan lewat seminar internasional ini, para mahasiswa School of Design mendapatkan banyak pengetahuan lebih luas mengenai seni dan desain. Itu dia. Ternyata langsung didatangin dari Beijing loh, Profesor apa tadi? Xiao Yong. Gimana bilangnya? Profesor Xiao Yong. Profesor Xiao Yong. Ya langsung ya didatengin dari luar dan Ya, benar-benar langsung jadi, praktisinya. Ya nanti juga kita lihat ya bisa jadi menurut peserta-peserta seminar itu juga bisa langsung tanya gitu loh ke orangnya. Langsung ke ahlinya. Q&A. Bener kan Apa singkatannya? Question and answer. Wih. Oke, langsung ya kalau selanjutnya ada. Nah, selanjutnya ada informasi dari Binus Badminton Cup
Ya, ini merupakan perhelatan yang ke-10 Oke. dan Binus University masuk jadi juaranya lagi melalui ganda putri dan ganda putra. Wah, Yaitu- langsung ya. Yes, Disabet 2 langsung. 2 penghargaan yaitu pasangan Valencia Triria dan Haris Riko. Nah, kita lihat liputannya Yuk, berikut kita lihat liputannya. Pasangan Valencia Triria dari Binus University berhasil memenangi Binus Badminton Cup ke-10 di nomor ganda putri usai menyelesaikan pertandingan dengan cara retired setelah salah satu atlet dari pasangan Intan Widya dari Universitas Trisakti mengalami cedera. Di nomor ganda putra, pasangan dari Binus University Haris Riko sukses menjuarai Binus Badminton Cup ke-10 usai mengalahkan pasangan Novian Muhammad Soleh dari Universitas Negeri Jakarta dengan skor 21-12 dan 21-18. Fazri Setiawan dan pasangan Ari Ardiles Intan Nur sukses mempersembahkan 2 gelar bagi Universitas Trisakti usai menjuarai Binus Badminton Cup di nomor tunggal putra dan ganda campuran. Pertandingan final Binus Badminton Cup ke-10 pun ditutup dengan closing ceremony yang bertempat di Hall Lantai 3 Binus Syahdan. Acara diawali oleh penampilan dari Bina Nusantara Mandarin Club dan dilanjutkan dengan pemberian hadiah berupa piagam, raket, uang tunai, dan piala kepada para pemenang. Juga mengundang Koswas Hendrawan selaku Student Organization Coordinator Binus University. Tak mau ketinggalan, para panitia Binus Badminton Cup ke-10 menyajikan penampilan spesial untuk menutup turnamen yang diselenggarakan sejak Rabu 11 Mei 2016 yang lalu. Keren ya. Wah, keren ya. Selamat nih buat 2 pasangan ini ya. Betul, kalau ngeliat kayak gitu keinget SMA sama dulu gitu. Zaman emang suka olahraga apa dulu? Dulu tapi bukan bulu tangkis. Kelihatan di sekolah. Oke, kalau itu kan tadi prestasi yang diraih Oh, oleh gitu, Binus. Binus. Nah, ini untuk menyambut ulang tahunnya Binus yang ke-35. 35 tahun. The Greater Binus Nusantara. mengadakan The Greater Nusantara, Binus mengadakan acara bazar kuliner. Jadi, kalau tadi kan ada kunjungan-kunjungan tuh dari luar. Nah, sekarang mengadakan acara bazar. Bazarnya itu kuliner, makanannya itu dari dalam negeri dan luar negeri. Dan luar negeri. Pasti Trisna udah kesana kan. Belum, itu dia masalahnya. Gue pengen nyobain malah. Nah, bazarnya seperti apa? Ada makanan Dan apa makannya aja? apa aja yang ada? Kita lihat Oke. informasi berikut Kita ini. lihat. Dalam kesempatan kali ini, Binus University menggelar bazar yang bertemakan kuliner Nusantara. Dimeriahkan oleh penampilan seni alat musik taiko yang dibawakan oleh mahasiswa perwakilan dari sastra Jepang. Dilanjutkan dengan pengguntingan pita oleh CEO Bina Nusantara, Insinyur Bernard Gunawan, bersama dengan Rektor Binus University, Profesor Haryanto Prabowo MM. Pengguntingan pita juga disertai dengan pemukulan taiko untuk menandai peresmian Bazar Kuliner Nusantara akan segera dimulai. Bazar Kuliner Nusantara ini mengundang kurang lebih 20 stand usaha kecil menengah dengan makanan tradisional khas Nusantara seperti gudeg Yogyakarta hingga camilan modern yang saat ini digemari oleh kalangan mahasiswa. Di tengah-tengah bazar kuliner, terlihat CEO Bina Nusantara beserta rektor berkeliling sambil menyapa dan mencicipi setiap makanan yang dijajakan di setiap stand. Diharapkan menjelang ulang tahun Binus yang ke-35 ini tidak hanya membawa kebahagiaan bagi para Binusian, namun juga memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk lebih mengenal dekat dengan Bina Nusantara. Nah, itu dia kuliner. Trisna, Nikmat gini. Kan Greater kenapa? Nusantara. Itu mungkin makanannya semuanya tuh Nusantara. Iya, Dari Nusantara lokal itu dalam semua. negeri Negeri. gimana Tapi sih? tadi kok lu ada bilang dari internasional. Gue dalam lagi dan luar kena negeri dak-dak gimana. anak baru. Dan acara tadi langsung dibuka oleh Profesor Haryanto Prabowo dan juga Pak Bernard Gunawan. Betul? Betul. Oke, nanti kita akan kedatangan narasumber kita, 2 orang narasumber kita untuk berbincang-bincang di sini dan temen gua nanti akan masak di belakang. Ya. Enggak Iya. temen aku bukan. Enggak, bukan temen gua. Temen kita. Akan masak di belakang. Temen kita. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Binus on screen. Hai Halo, Binusian, Binusian. masih bersama gue Margaret dan gue Rizky Darmansyah. masuklah kita ke dalam sesi tanya jawab. Sesi ngobrol. Ngobrol, talk bersama show dengan bersama narasumber kita hari ini. Siapa Margaret? Ada dari BNCC. Halo teman-teman. Halo. Apa kabarnya? Baik. Emang kelihatan ya kalau muka-muka Anak, kayak tebak jurusannya apa?
Aku tadi kan kita udah ngobrol. Oh iya, Nggak, kan udah pura-pura boleh. nggak tahu gimana. Dipukul loh. Nah, Pura-pura oke nggak tahu. teman-teman, ada Hansen dan Edi. Boleh kenalin dirinya dulu ke pemirsa di rumah? Boleh. Halo, nama saya Hansen dari jurusan IT Global Class. 2000 Binusian 2018. Wow. Next. Oh, halo, nama saya Edi dari IT juga, tapi Binisian 2017. Oke, berarti anak Edi IT. ini senior nih. Ya, anak Ah, IT. Kalau saya anak muka IT. gue juga IT banget. Tadi Hansen mungkin bilangnya IT global class lagi. Oh iya. Gue juga IT banget sih mukanya. Pintar gitu kan. Iya, iya, iya. Oke, Hansen dan Langsung aja. Edi dari BNCC. BNCC itu adalah salah satu organisasi besar di Yang Binus paling banyak University. anggotanya di Binus University. Betul, betul gak sih? Betul banget. Nah, boleh kenalin gak sih ke Binusian yang mungkin nih yang dia bener-bener kupu-kupu nggak tahu BNCC itu apa? Belum pernah dengar. BNCC Kayaknya nggak apa ada sih yang belum pernah dengar. Oke, jadi sekilas tentang BNCC itu Bina Nusantara Computer Club. Nah, seperti namanya Computer Club, nah, kita pasti banyak kegiatan yang berhubungan dengan komputer gitu. Nah, di sana kita ada maksudnya ada kelas, maksudnya tiap minggu ada satu kelas biar kayak belajar misalnya web programming, web design gitu. Terus kita juga ada project house, ada file magazine itu majalah online tentang bisnis. Oke. Nah, kalau misalnya BNCC sendiri umurnya nih udah berapa sih? Berapa lama sih berdiri? Baru kemarin sih April tanggal 24 kita udah merayain ulang tahun ke-27. 27 dari kita belum lahir udah ada. Udah ada BNCC berarti. Tapi mungkin kira-kira Rizky dari udah angkatan. lahir kali. Ya belum lah. Ya kali. Nah, terus tadi si Edi udah jelasin, aku mau tanya ke Hansen, aktivitas-aktivitas yang dilakukan BNCC ini apa aja sih sebenarnya? Aktivitas yang mungkin yang baru-baru ini aja ya. Mungkin sekarang ini kita lagi ada event namanya BNCC Technofair 2016. Jadi kita bakal ada serangkaian event gitu dalam 8 hari lah gitu. Oke. 8 hari itu akan Technofair. Technofair itu berarti akan ada pameran teknologi atau gimana? Tentang Technofair sendiri kita adain acara ini karena teknologi di sekarang ini itu memang lagi boomingnya gitu kan. betul. Jadi kita mau ngebantu nih orang-orang yang mungkin masih awam lah ya, buat lebih kenal teknologi, bukan cuma menikmati tapi juga memakainya untuk dalam dunia bisnis. Mungkin salah Oke, duanya berarti kita salah yang duanya harus kita ditargetkan ya. Kalau saya sih gaptek banget, parah ya. Mungkin pakai Binus Maya aja dulu harus pas FFP belajarnya Diajarin. bener-bener gimana gitu. Belajar Binus Maya seminggu. Dah, lanjut. Nah, kalau misalnya Edi dan Hansen di BNCC-nya itu sebagai apa sih? Edi dulu deh. Di BNCC itu kita ada 9 subdiv kan. Nah, salah satunya itu external event organizer itu ngurusin event-event itu. Dan Nah, Edi kalau sebagai jabatan- external event organizer. Ya, manajer. Manager. External Event Manager. Organizer Manager. Oh, oke. Nah, kalau Hansen? Kalau saya sendiri sama external event organizer, cuma staffnya. Jadi saya di bawah ID. Emang benar-benar ini senioritas nggak sih? kita Jadi setim di sana. gosip. Jadi si external event organizer ini tugasnya ngapain aja sih sebenarnya? Kita ya dari namanya event kan. Ya Event. kita biasa buat event sama terima tawaran event gitu. Terima tawaran event kayak Misalnya gimana? perusahaan X nih pengen bikin event di Binus, jadi bisa lewat BNCC ke IIO-nya. Oh. Yang sudah pernah bekerja sama dengan BNCC perusahaan-perusahaan apa aja tuh? 2 tahun terakhir ya, kita udah pernah kerja sama Microsoft. Kemarin bikin legislasi di lantai 4 ya kita. Oh, yang apa? registrasi Microsoft 365. Iya, 365. Itu aku udah registrasi loh. Udah regis ya? Udah. Aku Kalau sih belum. katanya nih pas pada zaman itu kalau belum registrasi terus masih pakai Microsoft-nya yang apa? Yang belum diaktifasi itu katanya bukan Binusian. Pada saat itu. Tapi gue udah belum. Nah, coba aja pikir sendiri. Terus selain itu apa Lanjutin, lagi? lanjutin. Terus yang tahun kemarin Kompas. Yang Ini tahun kemarin. Tadi Microsoft, terus Tahun kemarin kita ada kerjasama bareng kompaskarir.com. Kompaskarir.com. Kita buat Job Expo. Oh, Oke. Ya, Tekno Job Kompas Expo. Career Fair. Iya, itu sebutannya. Terus Kompas karirnya tuh khusus di bidang IT ini apa di luar bidang? Kolaborasinya kayak apa tuh? Oh, kalau Kompas Karirnya sendiri sih nggak di IT, cuma karena kita kerja sama bareng, jadi kita buatnya Job Expo yang khusus bukan khusus IT sih, tekno gitu. Oke. Jadi sistemnya seperti apa? Kalau orang datang menghadiri terus harus isi-isi apa atau menggunakan komputer gitu? Kalau emang kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kalau orang datang kita registrasi, nanti di sananya itu ada
pesertanya itu isi formnya. Nanti formnya itu bakal ke-connect ke semua perusahaan yang ada di Job Expo tersebut. Oh, keren. Jadi selama ini Job Expo yang aku tahu, kita keliling sendiri-sendiri bawa CV ngasih satu-satu ke booth-boothnya gitu ya. Oh, kalau ini jadi udah enak, kita tinggal regis di satu tempat bisa langsung kesebar. Betul. Oh, keren. Nah, itu adalah beberapa event yang memang diselenggarakan sama BNCC ya, berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan eksternal. Nah, kalau dari kalian sendiri nih, untuk sedang mempersiapkan acara BNCC Technofair 2016 Ya, benar. dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 2 Juni. 2 Juni. Nah, boleh diceritain gak sih sebenarnya nanti selama 8 hari itu bakal ngapain aja? Oke. Mungkin background acaranya dulu. Betul juga. Background acara ya, mungkin dari rangkaian acara dulu, kenapa ngapain aja sih 8 hari itu. Jadi yang pertama kita ada workshop tentang CV, jadi tentang kreatif CV. Jadi di workshop tersebut kita ngajarin peserta buat gimana sih cara buat CV yang menarik gitu. Soalnya kan biasa kan CV cuma tulisan semua gitu. Hitam putih lagi Iya. biasanya. CV. Jadi sekarang di sini Itu ada. CV gue. Jadi sekarang kalau kreatif CV itu lebih ada desainnya, gambar-gambar menarik gitu. Oke, berarti diajarin. Nanti itu mendatangkan pihak luar atau dari dosen BINUS? Buat pembicara kita datangin dari perusahaan luar. Oke, selain itu? Abis itu kita ada seminar tentang temanya itu teknologi for business. Teknologi for business. Jadi di seminar itu kita harapannya sih pas keluar dari seminar itu para peserta tahu apa sih yang perlu dibutuhkan untuk membuat semacam bisnis lah. Mungkin arahnya kayak e-commerce gitu nggak? Iya, e-commerce. Tentunya bagaimana memanfaatkan teknologi Iya, untuk teknologi berbisnis. Oh, dan itu nanti lagi-lagi pembicaranya dari luar gitu Iya, ya? dari luar. Wow. Boleh ada bocoran nggak dari mana sih pembicaranya? Buat pembicara kita kita udah undang 2 pembicara. Jadi bentuknya seminar, ntar yang pembicara pertama ada mungkin 30 menit, pembicara 2 30 menit. Nah, yang pembicara pertama itu dari CEO IDN Times, namanya Winston Utomo. Oke. CEO. Yang kedua? Kedua dari Head of Product di Bukalapak. Bukalapak yang lagi hits pokoknya. keren banget. Keren banget. Oke, itu dua dari 8 hari. Selanjutnya? Yang terakhir itu lebih ke main event kita. Itu ada Techno Job Expo juga. Oke. Wow, kalau 2 tahun lalu kolaborasi, kali ini buat sendiri Iya, ya? buat sendiri Luar kali ini. biasa Keren, loh. keren. Seperti apa tuh? Techno Job Expo itu. Sebenarnya alurnya itu nggak jauh beda dari yang tahun lalu. Jadi kita buatnya itu di food court BINUS Anggrek yang ada di BINUS Anggrek. Di sana nanti kita datangin 34 perusahaan luar. Itu yang mainly mereka bergerak di bidang teknologi. 34 perusahaan luar, berarti itu internasional ya? Bukan, sorry. Di luar BINUS. Oh, Tapi oke. masih dalam nasional. 34, lalu mereka akan buka pameran ya? Itu selama berapa hari tuh? Selama 2 hari. 1 Juni dan 2 Juni. Gitu. Oke, 34 perusahaan. 34 Jadi perusahaan. buat teman-teman yang mungkin udah lulus skripsi atau lagi nyari kerjaan, nggak perlu susah-susah nyari ke job expo di luar ya, Ya, di betul. BINUS Wajib juga langsung bisa. datang aja ke Technofair 2016 ini ya. Iya, oke. Wow. Nah, keren banget sih. Jadi memang dalam satu rangkaian acara kita memang benar-benar dipersiapin banget buat Khususnya mungkin emang anak-anak atau mahasiswa yang bergelut di bidang ini. Nah, 34 perusahaan itu adalah perusahaan IT semua. Nggak IT semua sih, soalnya kayak contohnya kita Boleh disebutin sih contoh-contoh perusahaannya. contoh Perusahaan yang bakal hadir. Yang udah itu ada Pixmix, yang Pixmix, terus ada Bang itu. Ada Biji itu dari perusahaan teknologi juga. Terus ada Dokter ID Dokter ID. dan masih banyak lagi sih di sana. Keren-keren loh. Tadi yang disebutin aja tuh udah salah satu perusahaan besar di Indonesia. Tapi emang mayoritas kayaknya yang berbasis e-commerce. Teknologi. Ya, Teknologi. Tapi memang itu yang lagi boom gak sih? Memang yang lagi ramai di dunia bisnis khususnya di Indonesia itu adalah bagaimana caranya kayak UKM menengah itu berbau teknologi, terus juga memanfaatkan online, dan BNCC memanfaatkan kesempatan itu. Iya, benar. Bener gak sih? Banyak Latar belakangnya peluang itu dari bukan? situ. Bener, aku kepo. Iya. Latar belakangnya itu Latar bukan sih? belakangnya tadi mungkin Atau memang punya background khusus. yang lain? Deh bingung. Apa memang punya latar belakang? Kenapa sih sebenarnya bisa sampai
tercetus adanya BNCC Teknofair ini? Paling kita lebih fokusnya ke job expo-nya ya. Soalnya kita mau nih para binusian bukan kuliah doang gitu. Kuliah terus lulus mungkin bingung mau gimana. Jadi kita di sini buat job expo, buat bantuin mereka. Ini di sini loh tempat kalian memanfaatkan selama kalian kuliah itu. Gitu. Oke. Bicara tentang job expo, biasanya kalau di job expo itu apa bahasanya sih interviewer. Interviewingnya itu bisa langsung interview sama perusahaannya Walk-in langsung. interview gitu ya? Walk-in interview. Nah, apa kalau yang di sini tuh bisa nggak sih? Bisa langsung nggak sih? Bisa. Kita ada sediain satu tempat khusus. Kalau perusahaan emang ngelihat wah orang ini berpotensi nih, bisa langsung masuk ke ruang interview buat diinterview. Oh, berarti tetap melalui tahap seleksi dulu dari satu perusahaannya, Iya. baru bisa masuk ke tahap walk-in interview. Iya. Oke. Nah, ini terbuka untuk umum atau binusian aja? Terbuka untuk umum kok. Biasa kalau buka untuk umum ada fee-nya. Ada gak? Ada Buat- biaya masuknya ada. gak? Buat Tekno Job Expo-nya itu kita free. Free. Wow, jadi Berarti untuk job expo. buat Biasa Tekno Job Expo-nya. Kalau yang lain berarti ada yang bayar. nih. kalau Ada workshopnya bayar, Workshopnya terus bayar. kalau yang Oke. seminar juga Pasti bayar ya, ya. juga bayar, ya. Tapi ini juga salah satu kelebihannya loh mungkin Ki. Karena biasanya kalau misalnya di luar tuh kalau job expo itu bayar ya. Iya. Kita untuk biaya registrasinya aja kita mesti bayar ya, sekian puluh ribu lah. Ini udah gratis, sistemnya pun enak, kita nggak perlu keliling-keliling bawa CV ke setiap perusahaan, tapi ini tinggal regis satu, langsung data kita udah dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang hadir Nanti dalam Rizky Job Expo. kalian tungguin aja pasti ada di sana. Kalau Pasti. misalnya ini ada ini nggak sih jalur khusus gitu kalau untuk binusian? ada nggak? Kalau gue biasa- itu kan ini kalian habis masuk Binus TV nih, terus ada jalur buat Margaret. Maunya. Oke, nah kalau teman-teman sendiri untuk persiapannya nih bikin BNCC Teknofair ini dari bulan apa sih? Kita dari ini sudah dari Februari lalu. Cukup lama ya. April, 3 bulan. 4 bulan. 4 bulan, 4 sekitar bulan 4 persiapan. bulan. Itu udah bolak-balik SCDC udah nggak tahu berapa puluh kali. Itu udah nggak tahu berapa puluh kali bolak-baliknya. Udah sampai bosan. Tangan. Bener kan? Udah sampai bosen ya. Nah, itu dia. Nah, untuk panitianya sendiri ada berapa sih untuk acara BNCC Teknofair ini? Untuk panitianya kita ada jumlahnya 51 orang. 21. 51 untuk rangkaian 8 hari itu. Iya. Dari 51 orang tersebut itu ada bagian apa aja? Yang pertama pastinya ada acara ya buat ngurusin rundown acara. Habis itu ada publikasi dan registrasi. Oh, pure. Iya. Baru dengar disingkat Iya. pure. Pure. Terus kita ada sebutannya KP, KP. konsumsi dan perlengkapan. Aku kira kuliah pengganti. Jadi yang ngurusin panitia yang mau cari kuliah gitu. bukan. Jangan sampai. Next, ada lagi? Terus kita ada yang namanya media partner. Media partner. Kita dapat ini Mepat. Medpart. Itu umum, itu umum. Umum ya. Oke. Rizky nih, Oke, Terus selanjutnya. ada sponsor yang cari sponsor Sponsorship dan lah ya. eksibitor untuk jadi perusahaan yang mau buka lowongan kerja di Job Expo itu. Ini nih menarik nih untuk eksibitor. Ini kalian nyarinya gimana sih? Kita biasa telepon ke perusahaannya sih. Oh, oke. Terus abis itu kita kirim proposal ke perusahaan tersebut. Dan untuk buka booth, pasti mereka harus bayar. Iya. Betul kan? Kamu buka juga perusahaan kamu ya? Oke, terus selanjutnya ada bagian apa lagi? Itu aja. Udah sih. Tadi itu aja. terakhir sponsorship berarti yang terakhir tadi. Iya. Ya, Oke. Keren sih, keren banget. Nah, Semua kalau datang misalnya 51 orang ini dari berapa ratus anggota BNCC ini? Ada volunteer atau kayak emang anggota aja? BNCC Ha. semua. Kalau boleh. Di BNCC itu yang kita sebutnya internal ya. Internal itu kita ada pengurus, ada aktivis gitu. Jadi kita buka form buat aktivis kan ramai tuh yang mau jadi panitia boleh daftar. Ntar kita seleksi lagi gitu. Itu panitia sendiri dari pengurus sama aktivis sih. Nah, kalau dari kalian berdua sendiri di acara ini sebagai apa? Kalau saya sebagai PIC utama. Kalau Edi? Saya sebagai koor di publikasi registrasi. Oke, Binusian. Setelah ini kita akan masih ngobrol-ngobrol sama PIC utama dan koor di bagian registrasi Dan kita dan bakal publikasi bahas lebih dari lanjut gimana? BNCC Teknofair. Nanti kita bakal 2016 ini bahas lagi. Ya. Tapi setelah ini ya. Jadi Jadi tetap jangan kemana-mana, di tetap di Binus Binus on on Screen. Screen.
Binusian dan masih di Binus On Screen dan tentunya masih barengan gue Trista Prandawa dan kali ini gue udah bersama temen gue. Boleh dikenalin? Hai, aku Ayuna Preventia, aku Binusian 2017, jurusan Marketing Komunikasi. Oke, ngambil peminatannya apa? Aku ambil PR. PR, oke, Public Relation ya. Oke, hari ini mau masak apa? Aku mau bikin spaghetti mercon. Spaghetti mercon, berarti Yap. pedes ya? Ya. Pedes ya. Oke, bahan-bahannya apa aja nih? Pertama, Pertama tadi aku udah rebus ada cabe, cabe ini ya. Cabe, Jadi ya. cabenya udah diulek ya? ya, Kayak gini. Terus cabe, bawang putih ini sama cabenya bawang merah. Oh, cabe, bawang putih sama bawang merah jadiin satu terus diulek ya? Ya. Kayak gini. Oke. Terus apa lagi? Terus di sini tentunya ada spaghetti. Spagettinya. Oke, ini udah direbus dulu ya? Ya. Berapa lama nih biasanya untuk rebus ini? Kira-kira 10 menit ditambahin garam sama minyak sedikit biar dia nggak lengket. Oke, jadi pas lagi direbus itu ditambahin garam sama minyak biar nggak lengket ya? Ya, Sekitar 10 menit. Terus apa lagi? Ini ada serai Oke, ini ada serehnya ya. Oke, sip. sama Sereh, daun jeruk. sereh dan daun jeruk. Oke, segini cukup ya daun jeruknya? Cukup lah. Cukup, oke. Terus apa lagi? Ada kornet Kornet. Nah, ini dia. Terus dan juga ada parsley. ada apa namanya? Daun parsley. Daun parsley. Iya. Nggak pernah masak jadi nggak tahu. Oke, sekarang apa lagi nih yang mau dilakukan nih? Pertama aku mau goreng kornetnya dulu. Goreng kornetnya dulu. Oke, nih silakan. Ini minyaknya. Pakai minyak? Iyalah. Oke lah ya. Oke. Direbus namanya, nggak digoreng. Kalau pakai air, aduh agak. Cukup cukup. Oh cukup segini cukup. Jangan terlalu banyak. Oke, kenapa jangan terlalu banyak? Nanti nggak baik juga. Oke, sip. Bisa? Sini sini. Oke, sip. Nah, berarti tadi ini kan udah direbus dulu nih. Berarti pertama Iya. spagettinya direbus dulu sekitar Iya. 10 menit, kasih garam juga sama minyak biar nggak terlalu lengket. Iya. Habis itu tadi cabenya diulek sama bawang putih dan bawang merah. Terus baru sekarang goreng ininya ya. Kornet. Oke, nih. Sip. Oke, ini. Jadi kita goreng kornetnya dulu biar dia. Oke. Kornetnya oke. Oke. Nah, kamu emang hobi masak atau gimana? Iya sih. Emang suka. hobi masak? Dari Iya. kecil hobi masak? Enggak sih, dari SMP sih suka. Dari masak. SMP. Biasanya kalau kamu di rumah masaknya apa? Dulu sih waktu SMP masih masak Indomie. Masak Indomie. Sekarang Masak masaknya? Sekarang ya kayak spaghetti, Kayak terus spaghetti. nasi goreng. Oke, kamu di sini ngekos apa di rumah sih? Aku border di Binus Square. Oke, border di Binus Square. Yap. Ini kayaknya apanya kegedean, gua kecilin ya. Iya, boleh. Aduh, muncul. Oke, sip, gini ya. Oke. Oke, oh berarti lu border di Binus Binus Square. Square. Semester berapa sekarang? Sekarang semester 6. Semester 6. Yap. Oke, bahan-bahannya simpel ya, ini aja ya. Oke. Ini dimasukin semua atau emang sedikit-sedikit dulu segitu? Sebenarnya sesuai selera sih, cuman kan kayaknya kan orangnya nggak terlalu banyak nih, jadi nggak usah banyak-banyak. Oke. Dan biasanya kalau untuk goreng kayak gini tuh sampai berapa lama sih? Maksudnya ini sampai harus kering banget atau harus kayak gimana? Enggak, pokoknya kira-kira kalau dia udah agak kecoklatan gitu, berubah warna, kita bisa angkat. Oh, pokoknya sampai udah berubah warna, Iya. ternyata baru bisa diangkat. Iya. Oke. Berarti nggak terlalu lama ya? Iya, Biasanya kalau goreng kayak gini paling 5 menitan, 10 menitan cukup ya? iya cukup. Oke. Oke. Bri, perlu ditambah lagi? Nggak usah? Nggak usah deh. Cukup ya segitu ya? Oke, ini minyaknya. Oke. Benar-benar mercon nih. Iya. Temak-temakan, ini mercon banget. Oke. Nah ini kayaknya Kenapa? udah cukup nih. Oh ini udah cukup ya? Berarti ini udah diringin dong. dulu berarti ya? Datang-datang. Nggak kesini dulu, langsung ke sana. Kenapa? Gimana? Kenapa? Ada apa? Hati-hati ya. Siapa namanya temennya? Yuna. Hati-hati ya Yuna ya. Iya. Nanti Iya. Iya lagi. itu, Iya cepet itu, banget. itu Iya. udah menunjukkan ketidaknyamanan, Tri. Oh ya nyaman kok. Udah Dia minggir-minggir banget deh. Awal-awal Dia nabrak dia gue tembok. bantuin malah. Oke, masak yang enak ya. Iya, tenang aja. Buat kita ya? Suka pedas kan? Enggak, Suka kan? Oke, Aku suka. suka kan? Oh, kebetulan Gareth gak suka, bagus. Oke, halo Binusian. Kita Halo. lagi akan masih ngobrol-ngobrol bareng sama Hendy dan juga Edi. Tapi sebelumnya kita akan tantang Hansen dan Edi dengan beberapa pertanyaan yang pasti sebenarnya mereka pasti tahu nih pertanyaannya. Bukan pertanyaan sih bentuknya, Margaret. Ini apa ya? Istilah-istilah
Ya betul, pasti betul. nanti Istilah-istilah kan katanya anaknya IT banget nih, BNCC banget BNCC. nih. Jadi satu kita akan ngetes mereka. Tentunya tahu sih. Kalau dilihat dari ini, kalau gue sih nggak tahu jujur. Tapi mereka gue yakin pasti tahu. Oke, nah Oke. jadi nanti hari ini gamesnya akan seperti kita akan bacain kayak satu istilah yang sering digunakan di dalam dunia per-IT-an. Ya. Nah nanti tugas mereka adalah menyebutkan kepanjangan Panjangan dari istilah ini tersebut. atau singkatan kata ini. Siap? Oke, siap? Siap, Siap aja. siap, harus siap. Siap aja. Baik, Yuk, kita langsung pertanyaan pertama ke pertanyaan pertama. adalah Apa kepanjangan Kepanjangan. dari TCP IP. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya? Wah, Hansen tahu nih, Hansen. Hansen, jawabannya? Benar atau salah gak apa-apa, ini gak akan mempengaruhi nilai di BMI. Atau mau pas? Pas? Pas dulu, pas dulu. Pas. Oke. Kita Pertanyaan lihat kedua. Jawabannya dulu. Oke, jawabannya. Jawabannya Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Protocol. Masih jawaban pertama, Karena masih biasa banyak. kita sehari-hari pakainya ya udah ngomong aja TCP Iya, IP-nya, TCP, IP-nya IP. apa Oke, gitu. masih Nggak banyak apa-apa, nggak tenang. apa-apa. Pertanyaan kedua. Kita beralih ke pertanyaan kedua. Kepanjangan Dari DHCP 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah Jawabannya adalah Hansen dan Edi, jawabannya adalah Dynamic Handphone Protocol. Dynamic Handphone Handphone Protocol. Oke. Kita lihat dulu jawabannya apa ya. Dynamic Host Configuration Protocol. Ya, Nggak yang apa-apa. ada benernya. Ada dynamic. Ya udah kasih poinnya 0,5 lah. 0,5 boleh. Ada poinnya. Ya udah kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Apa kepanjangan dari FTP? 10, 9, 8, 7, 6, 5, Transmission 4, File transfer 3. File Transfer Protocol. Protocol. Kita File lihat transfer jawabannya. protokol. Bener nggak? Wow, file transfer protokol. Wih, ada yang tepuk tangan. Tepuk tangan sekali lagi, boleh? lagi. Wow. Oke, pertanyaan keempat. Oke, Kepanjangan dari apa kepanjangan dari URL? Nah, ini pasti tahu sih. 10, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4. Kisi-kisinya 3. depannya U. Iya. URL mah. Ini canda deh. Jawabannya adalah Biasa dipakai anak SD kata pertamanya. aduh, Iya bener nggak? kan nggak kayak gitu juga. Oke, Oke. pas atau jawabannya? Mau jawab? Mau coba jawab? Apa? Apa Coba kita? nggak salah aja kamu. Oke. Apa ya? Oh, percaya. Hansen? Yuk. Uniform. R-nya kurang tahu. Link. Belakangnya link. Kita Oke, lihat kita lihat dulu jawabannya. jawabannya. Uniform. Resource locator. Wow, berarti poinnya udah 1 Margaret. Tadi 0,5 sama ini 0,5. Enggak lah, ini nggak bisa 0,5 lah. Ini sepertiga. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Iya, kamu dapat poin sekarang 1,75. 75. Lihat hitung-hitungan banget sih jadi orang. Next, Kepanjangan dari pertanyaan dari WAP. 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 Application. 8, 7. Ini adalah 6, protokol yang digunakan 5, pada handphone untuk mengakses internet 4, dengan format 3, 2, 1. Ayo Hansen, Edi. Waktu Anda sudah habis. Jawabannya adalah Jawabannya adalah Dulu aja. ini lu aja, lu aja, lu mereka aja, lempar-lempar. biarin Lu aja, lu aja deh, lu aja. Tentang jaringan soalnya ini. Ya, Oke. tentang jaringan. Baru buka jaringan. Jaringan seperti apa tuh? Jawabannya. Ayo. Atau mau skip? Coba aja ya. Coba boleh. Apa? Web Application Protocol. Wait, application protocol. Oke, kita Kita lihat jawabannya. Wireless application protocol. Nah, ada nilai juga satu kata yang Ya, benar. satu kata. Jadi ya udah kasih 2, poinnya 2. Jadi berapa? 2 ya dibuletin. Dari 5 Oke, sekarang pertanyaan poinnya 2.
Jadi Masih ada sekarang pertanyaan nggak? pertanyaan satu lagi pertanyaannya. Oh udah nggak ada Margaret, itu udah terakhir tadi tuh WAP. Udah nggak boleh lagi. Udah nggak boleh lagi. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti dari 5 Poinnya poinnya 2. 2. Ya bagus lah. Lumayan dah. Boleh tepuk tangan sekali Tepuk lagi. tangan dulu untuk Hansen dan Eddie. Wow. Ini emang IT banget lah. IT banget lah namanya. Dari 5, 2. Bagus dari 5. Nggak usah disebut, Rizky udah tahu. Oke. Oke, kita lanjutin ngobrolnya. Gimana? Tadi susah nggak sih pertanyaannya? Susah dong. Tapi ntar kita lanjutin lagi ngobrol-ngobrolnya. Tapi susah ya? Susah. Berarti kalau gitu ntar kita omelin yang di sebelah ujung sana ya. Gara-gara mereka. Gara-gara bau itu mereka jadi lupa. Oke, Ya udah, kita salah. setelahnya akan lanjutkan lagi ngobrolnya. Jadi Binusian jangan kemana-mana, tetap di Binus on Screen. Halo Binusian, Binusian. sekarang kita sudah ada di dapurnya. Hai Binusian, sekarang kita sudah ada di dapur. Iya. Dan Dan kita sekarang lagi melihat merahnya. proses Merahnya itu isi apa aja sih itu? Itu apa itu? Coba dijelasin dulu dong. Coba dijelasin, ayo Dijelasin Lina, dulu. sambil jelasin. Jadi tadi ada bumbu halus yang udah ditumis. Bumbu halus tuh apa aja? Halusnya apa aja tadi? Tadi ada cabe, ada Cabe. bawang putih, bawang merah. Cabai aja halus ya. Cabai aja halus. Cabai halus. Keras banget padahal cabai ya. Hot. Wow. Ini Terus pakai apa tadi lagi? Ditambahin saus tomat sedikit Saus biar tomat? nggak terlalu pedes-pedes banget sih. Oke. Terus habis itu kita kasih garam sama garam. Garam sama Garam sama gula. Asin Garam dong. sama salt. Oke. Iya, Terus sama lada. Lada. Oke. Ladanya udah? Udah sih. Oke. Terus Terus apa lagi? sama dikasih air sedikit-sedikit. Air sedikit. udah Air pakai sambal, saus Pakai lada. tomat, terus Lada, lagi. pakai cabai. Kan Pakai saus cabai tomat. halus. Kan namanya Kan saus mercon. tomat. Kan namanya mercon biar Apa tadi berwarna. namanya ini? Namanya spaghetti. Mercon. Spaghetti mercon. Wow. Ini pasti enak banget. Enak banget. Gareth tuh suka banget sama yang namanya pedes. Iya. Ya kan Gareth? Ini tadi pakai kornet ya? Iya, Oke. Kalau misalnya nggak mau pakai kornet, boleh diganti pakai tuna atau ayam. Oke. Pakai tuna atau ayam ya boleh ya. Terus ini sampai kapan? Sebenarnya ini udah mau sampai selesai. kapan? Tinggal Tadi- dicipi aja. Sampai kapan? Gak usah dibahas. Mungkin kakak Kenapa bisa sih, ada apa sih? Nanya ke Siapa yang mau cicip? Rizky boleh cicip nih cicip. Margaret dong. Coba mau cicip. Ini udah matiin dulu kali ya apinya. kecilin aja. Yuk nggak mendidih gini juga. Lihat Wah. nih, lihat ya, Lor, lihat coba, coba Lor. Binusian Lor, dia. coba. Ini lagi di tempat masak, tapi yang lebih rembut tuh yang cowok-cowoknya. Kenapa? Kurang sih? apa kak? Kurang apa? Kak. Nggak ada kurangnya. Wah. Apa? Sempurna. Sempurna. Perfecto. Perfecto. Delicioso. Nah, Yuna nih. Apa sih? Enak. kita baru masukin spagettinya. Spagettinya nanti bumbunya di sini? dituang sini apa harus diuduk-uduk situ dulu? Dimasukin sini aja biar. Oke, Gue mau bantuin dong, boleh? Mau dimasukin sekarang? Boleh. Capitan. Ini aku Ini diem. jangan, biar lebih Margaret diem. ini dong. Nggak apa-apa, cuma Gak apa-apa loh Ki. Naluri kan. Naluri. Yuna Ya, udah. kalau nggak mau pedas gitu bisa nggak sih? Ini gimana? Bisa sih, Bisa jadi tapi namanya nggak jadi mercon. tomatnya lebih dibanyakin aja dan nggak pakai cabe setan. Apa cabai-cabai? Cabai Cabe rawit. Oh gitu. Tapi kalau Yuna sendiri memang tipikal orang yang suka makan pedas ya? Ya suka banget. Ini Yuna cukup nggak nih segini spagettinya? Ah, Pas ya? ya. Banyak kan deh kayaknya Ki. Baik Lu, kan? Ki. Ih enggak tahu pas tuh. Wow, wih Wow. enak banget. Tambahin. Tambahin katanya. Kameramennya Tambahin udah ngiler. katanya. Kameramennya udah ngiler. Kameramennya udah Soalnya ngiler. banyak yang mau. Banyak yang mau. Waduh. Yuna dari tadi Ya. sambil masak sambil diapain sama Kak Trisna. Tadi nanya-nanya sih. Nanya-nanya masaknya kayak Tapi Trisna gimana. Oh, nanya-nanya masaknya. Tapi Trisna membantu atau? Ya, lumayan. Tapi kok tadi aku lihat kamu sampai sini, sampai Ih kenapa Rizky nempel-nempel? Ya, nggak dijawab. Ini bawa ini ya, tembok. tembok. Oke, ini sampai berapa? Udah? Kayaknya udah makan Udah sih. nih kayak gini udah nih. Wow, wow, Oke, wow. Nih, Kita tinggal. baik kan gue bantuin Yuna. Oke, dimatiin ya? Ya. Wangi ya? Wow, Margaret Ini- sayang sekali Margaret. Ini buat orang yang suka spaghetti, buat orang yang suka pedas, pasti ini udah surga banget ya. Surga banget. Apa? Nanti mungkin Margaret bisa
bikin versi apa ya? Kalau nggak pedes, kalau pedes mercon. Kalau Gitu, nggak tapi pedes, ini aku suka banget kok, suka banget. bener ya. Bener ya. Coba ya. Awas sih. Suka banget. Berarti harus coba ya berarti. Oke. Oke, pemirsa, jadi Margaret ini sebenarnya nggak suka pedas, tapi nanti kita akan menantang Udah Margaret nggak usah untuk makan nantang-nantang, pedas. Makan- aku ya kan ngajak yang pedes. ngobrol Oh, iya, aja. Udah kita mau lanjut dulu Aku ngobrol-ngobrol. ngajak Nggak usah nantang-nantang kita deh, kesini aja Trisna. dulu ya. Ini. Halo, Hans dan Edi, kita jumpa lagi. Kita lanjutkan perbincangan kita di awal, walaupun aku tahu kalian pasti udah ngiler mencium nyium-nyium bau-bau baunya ya. Suka pedes gak? Suka pedes mercon. gak? Suka spaghetti banget. mercon itu. banget. Pokoknya suka-suka harus suka, ya. Nanti kita berempat bakal makan semua, nggak ada yang nggak cobain di sini. Oke. Iya, oke. Oke, nah kalau aku mau nanya, jadi kan kalau misalnya acara Teknofair sendiri kan sebenarnya secara garis besar udah pernah dilakuin ya, ini yang kedua. Sebenarnya apa sih ekspektasi atau target nih dari kalian untuk tahun ini? Target, maksudnya kita kan ada 3 rangkaian acara nih. Targetnya yang 3-3-nya atau gimana? Iya boleh. Boleh tiga-tiganya. dijelasin. Target kita kan workshop itu ada 2 kelas. Ada yang jam 11, ada yang jam 1. Nah, satu kelas itu kita targetnya 35 orang. 35 Jadi total 70 orang. 70 orang. Buat seminar sendiri kita adanya di audit. Target kita 500 orang. Wow, ada biaya masuknya? Biaya administrasinya? Boleh dijelasin? Dikasih tahu. Ada. Berapa tuh? Untuk workshopnya sendiri kita ada biaya itu sebesar 40.000. 40.000. Dapat apa aja? Dengan 40.000 itu Binusian yang ikut workshopnya bakal dapat SAT, e-sertif, sama video tutorial. SAT. Nggak dapat apa? Apa tuh? Snack ada nggak ya? Iya, ada nggak? Ada nggak? 40.000 loh. Ini biasa Rizky nih, kalau 40.000 loh. dari Snack seminar ini banyak pasti nih. yang ada plus snack. Orang nyari SAT gue plus snack. Oke, nah kalau misalnya untuk workshopnya biayanya berapa? Workshopnya 40.000 tadi. Workshop. Oh, itu udah seminar sama. Iya, seminar 30.000, workshop 40.000. Oh, jadi beda 10.000 Bisa aja. nggak sih kalau orang beli paketan gitu? Bisa. Workshop, seminar, sama Usaha job terus. expo. Dia mau 52 nih pasti. Ekonomis. Bisa nggak kalau mau paket seminar, workshop, sama job expo? Harganya? Job Expo kan buat Job Expo kita free kan. Jadi itu free. Kalau buat seminar, kalau mau seminar sama workshop, paket bisa harganya tetap 40 tambah 30, Ya, itu 70. mah bukan paket. Tetap mengikuti rangkaian acara berarti. Itu mah dijumlahin aja mungkin. Ya, dijumlahin. Oke, nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya ada Binusian yang mau tahu tentang acaranya, mereka bisa daftar di mana atau bisa lihat infonya di mana? Oke. Daftarnya kita ada website. Website kita technofair.bncc.net. Jadi di sana bisa registrasi buat seminar ataupun workshop. Oke. Teknofair Boleh ulang tadi? technofair.bncc.net. Oke. Teknofair.bncc.net. Jadi di sana nanti bisa milih ya mau ikutnya workshop atau mau ikutnya seminar atau mau daftar job expo. Ketiga-tiganya. Untuk Job Expo itu daftarnya pas hari H. Oh, jadi nggak usah daftar lewat itu langsung ya. aja. Nah, Oke. ada nggak tempat fisik atau kios untuk teman-teman daftar? Ada, kita ada buka stand di belakang Crossroad Binus Anggrek. Nah, jadi kalau misalnya bagi Binus yang mau daftar, tinggal langsung aja ke belakang stand. Nah, itu ada panitianya yang registrasi. Oke, cukup membawa uang 40.000 atau 30.000 saja. Atau 70.000. Atau Atau dua-duanya. bener-bener Nggak, atau eh, 70.000. Job Expo nih tadi. Biasanya kan kalau orang datang Job Expo ada yang harus disiapin. Apa sih yang harus disiapin untuk para pengunjung nanti yang akan menghadiri Job Expo? Yang pastinya sih bawa CV-nya ya. CV itu pasti ya wajib Hard CV. copy atau soft copy? Boleh dua-duanya. Boleh hard copy dua-duanya. atau soft copy juga boleh. Kalau bisa tadi kreatif CV ya. Iya, kreatif CV. Oke, terus Ini juga udah ada. wah, Makanannya bawa ini udah juga, bawa bekal. Bawa bekal juga. Bawa bekal. Nih, boleh. Iya. Margaret. Nih, Margaret ya masakannya. Wah, enak banget. Apa tadi Yuna namanya? Namanya Spaghetti mercon. Spaghetti mercon. Wow. Manis ya pasti ya? Wah, manis banget. Manis. Iya kan namanya spaghetti mercon kan? Iya. Nah, iya. Oke. Boleh. Serah. Silakan dicoba. Silakan. Enggak ada yang alergi pedas kan? Enggak ada kan? Di sini nggak ada. Enggak ada. Gue kemarin dulu gue ada yang Oh, berdua. nggak ada. Oh, gua nggak ditanya ya. Allah. Oke, tahan dulu. Oke, biar dilihat dulu. Nah, inilah dia spaghetti mercon Ala Ayuna. 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 Oke. Sip. Udah. Oke, silakan. Oke, Yuna. Silakan. Yuna pasti gede-gede. Enak gak ya? Cobain. Cobain. Silakan, silakan teman-teman. Margaret bilang cepat pertama. Oh. Ini nggak mau. Nggak kan ngalah buat tamu dulu. Oh, oke, silakan. Harus habis. Ini dari kelihatannya udah enak banget ya. Ada ijo-ijonya. Iya. Ini
Iya, tadi ditancepin daun serai sama Kak Tis. Enggak, maksudnya itu buat hiasan. Bagus apa enggak? Tapi nggak daun serai juga dong. Oke. Ini dia spaghetti mercuan, kalian harus coba. Mercon berarti kalau habis makan langsung. Nah, sekarang ini aku ambil buat Margaret ya, Kak. Boleh. Margaret harus coba emang. Cobain. Oke, nah sekarang kalian silakan mencobanya. 3, 2, 1, silakan. Margaret, Terus nanti kasih silakan. kan. Kita udah deg-degan kan di sini kan. Rizky Rasanya- dulu aja, Yang Rizky belakang dulu. mau coba apa ya? Trisna udah nyoba? Coba. Udah tadi udah nyicip-nyicip di situ. Coba. Udah nyicip-nyicip. Oke, Coba, silakan coba. coba deh ya. Gimana? Rizky nggak mau, tadi katanya mau. Ini mukanya langsung senyum. Ntar aja deh. Gimana? Wah, Dari enak. 0 sampai Gimana? 10? 11. Luar biasa. Kalau Luar menurut- biasa. Kamu? 20. 20. Hebat loh. Ini kayak Padahal- levelan cabe di restoran sebelah. Oke. Tisu boleh tisu, ini udah keringetan semua. Keringet jagung Oke, semua Ina, jidat. makasih ya. Ya. Nah, sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, ada yang mau ditanyain ke Hani sama ke Edi. Kalau misalnya mau mendeskripsikan atau mau ngajak teman-teman untuk ikut BNCC Teknofair, apa yang akan kalian sampaikan kepada mereka? Satu Kenapa orang mereka perwakilan. harus ikut? Kenapa mereka harus ikut sih Datang BNCC ke Teknofair BNCC ini? Teknofair Udah, 2016. langsung aja PIC-nya. Oke, silakan. Waktu Anda 10 detik dari sekarang. Ya. 10 detik. Oh, buat mikir atau? Enggak, udah langsung. Udah pakai 3 detik. Iya, ayo. Kalau mau datang bisa dapat SAT. Oke. Sip. Singkat, jelas, dan Singkat, padat. jelas, padat. Kalau mau datang, Makasih ya promonya. teman-teman. Terima kasih Sudah datang. Hansen, Iya, Edi maksudnya sudah datang dikasih tahu di lagi. Studio Binus TV. Kapan jadinya acaranya? Aduh, nih Oh, Trisna aduh. nih kasihkan mas. Ulang. Acaranya 20, aku aja. Oh, udah, apa? Acaranya 25 Mei sampai dengan 2 Juni dan buat teman-teman yang mau daftar bisa ke teknofair.bncc.net dan juga bisa datang ke stand yang ada di belakang Crossroad. Ya. Betul nggak? Betul. Nanti hire aku ya jadi public relations. Oke, terima kasih buat BNCC yang udah mau datang ke sini. Makasih juga ngobrol-ngobrol. Yuna, Terima kasih juga kamu dapat Yuna. poin 11 dan Enak juga sekali. 20. Yes, dan Biasa. saya juga, gue juga ingin mengucapkan terima kasih buat Bloods. Nah, Dan juga terus gua dari dan juga Rizky. Dari Siza. Oke, akhir kata gue Tista Pradawa pamit. Margaret Angelina pamit. Gue Rizky Darmansyah. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah.